pengalaman pribadi aku tentang bagaimana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kembali lagi di channel Dewi Setiari ini. Alhamdulillah kali ini aku agak berbeda ya. Hari ini aku mau mulai membuat video motivasi. Kenapa? Karena aku mulai berani. Kenapa? Karena semakin hari aku banyak membuat video motivasi di berbagai media sosial gitu ya, yang tadinya awalnya untuk aku sebagai semangat ya dalam aku berbisnis gitu ya, dan belajar mengupgrade berbagai ilmu gitu ya. Jadi aku banyak berbagi tentang video-video motivasi seperti itu ya, dan juga video-video tentang hijrah seperti itu ya teman-teman. Dalam hal ini kan aku sebagai seorang muslimah gitu ya. Jadi ternyata sambutan dari teman-teman itu Masya Allah gitu ya, semakin sangat baik. Dan sampai hari ini ya aku banyak sekali mendapat respon atau DM atau WhatsApp gitu ya, tentang curhat-curhat daripada teman-teman media sosial yang juga ataupun teman-teman aku sendiri gitu ya, yang berkaitan dengan berbagai persoalan hidup dari mereka gitu ya. Dan rata-rata itu terdiri dari kayak permasalahan rumah tangga, permasalahan kayak hutang, terus juga soal perekonomian gitu ya, terus juga banyak lah ya teman-teman. Jadi di sini aku mulai berani untuk membuat video motivasi. Khusus di video yang pertama kali ini tentang video motivasi, sebenarnya dulu aku udah pernah bikin video motivasi tapi masih belajar banget ya. Jadi aku anggap ini video motivasi aku yang pertama setelah sekian lama aku membuatkan video-video tentang tutorial aplikasi gitu ya. Jadi apapun yang aku bisa aku akan bagi di sini gitu ya teman-teman. Nah, jadi di video pertama ini aku akan berbagi pengalaman pribadi aku tentang bagaimana aku pernah mengalami satu fase untuk mencari pekerjaan waktu aku sebelum aku punya anak gitu ya. Aku menikah gitu ya, aku karena berbeda kota gitu ya dengan suami aku gitu ya. Kami sama-sama bekerja, aku di Jakarta dan suami aku ada di Bogor seperti itu. Nah kemudian tadinya aku kekeh atau mantap untuk berkarir di Jakarta seperti itu ya teman-teman. Tapi ternyata seiring waktu nih ya, aku merasakan yang namanya singkat cerita itu kayak tidak nyaman gitu ya, kayak sesuatu ada yang namanya sudah menikah kok masing-masing gitu ya, walaupun seminggu sekali ketemu gitu ya, seminggu 2 kali gitu ya, tapi ada yang beda aja gitu dari diri aku. Nah kemudian apa yang terjadi adalah aku ingin banget satu kotak gitu ya, maksudnya satu atap gitu. Aku mulai ingin ada dalam hati tuh ingin nyaman, dan aku nggak tahu tapi aku terus mencari gitu sesuatu yang nyaman gitu ya. Dan pada akhirnya aku deal di satu keputusan, aku mau pindah ikut dengan suami aku gitu ya. Nah bagaimana caranya ini supaya karena aku udah mulai gak nyaman banget gitu ya dengan kondisi ini gitu ya, ada satu dan lain hal yang membuat aku sangat tidak nyaman gitu ya. Dan yang pasti aku terus seperti ada panggilan gitu ya teman-teman, seperti ada panggilan untuk hijrah gitu ya. Maksudnya ternyata kalau ingin meminta keputusan yang cepat itu kan siapa lagi kalau bukan kembali kepada Tuhan gitu ya, kembali kepada Allah gitu. Nah pada saat itu aku terus mencari gitu ya, terus mencari bagaimana mendekat kepada Allah gitu ya, bagaimana aku bisa terkabul doa aku pada saat itu dengan cepat gitu ya, karena aku udah sangat gak nyaman dengan kondisi itu gitu ya teman-teman. Mungkin ini buat teman-teman yang lain mungkin nggak terlalu gimana ya, tapi buat aku pernah ngalamin ini dan aku sangat tidak nyaman, dan aku ingin cepat pindah gitu ya dari pekerjaan aku yang sebelumnya sebenarnya udah settle gitu ya, tapi aku ingin pindah gitu ikut dengan suami. Dan aku waktu itu setiap pagi mulai ngikutin seperti kedua orang tua aku, Masya Allah ya, tabarakallah, kedua orang tua aku itu selalu tiap habis subuh ya, ba'da subuh itu selalu menyetel kajian di TV gitu ya, menyetel kajian di TV. Nah aku mulai ngikutin gitu, aku mulai yang dulunya aku
masuk kuping kanan keluar kuping kiri gitu ya teman-teman. Kemudian aku mulai ngikutin kayak orang tua aku tuh, aku menyimak sambil aku siap-siap berangkat kerja gitu ya. Aku mulai nyimak gitu ya. Kemudian aku mulai juga merasakan ada satu jalan gitu, ada satu jalan, dan itu tipsnya adalah aku harus banyak-banyak beristighfar gitu ya. Jadi satu kuncinya pada saat itu aku harus banyak-banyak beristighfar supaya doa cepat terkabul gitu. Jadi dari guru-guru yang aku dengarkan di televisi pada saat itu ya, belum ada banyak media sosial seperti sekarang yang ada kajian 1 menit gitu ya. Sekarang Masya Allah, tabarakallah, itu di mana-mana ya teman-teman, banyak banget yang namanya kajian-kajian berseliweran, itu tinggal pilih teman-teman. Kalau dulu belum terlalu banyak gitu ya, jadi kita masih di televisi kayak gitu, mungkin banyak di YouTube ya, tapi aku belum sampai ke sana. Dan aku akhirnya langsung praktek teman-teman, langsung praktek pada saat itu. Alhamdulillah. Jadi yang aku praktekkan adalah seperti ini ya teman-teman. Boleh teman-teman bisa tahu ini bisa bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Seperti judul hari ini ya, aku bilang bahwa aku sebelum sholat ya, dan sholat aku juga belum bagus maksudnya masih sampai sekarang masih terus belajar, tapi sholat aku tuh dulu masih benar-benar yang cepet banget kayak gitu, yang belum tahu arti-artinya, belum hafalin arti-artinya, belum pernah ingin cari tahu apa itu arti-arti sholat, bacaan-bacaan sholat seperti itu belum terlalu hafal seperti itu ya teman-teman. Jadi sekedar ritual seperti itulah ya. Tapi aku ada satu keinginan kuat untuk bisa salat ini dulu. Jadi kalau kata ustazah kita itu kita banyakin salat taubat. Udah, jadi sebelum semua salat ya, baik itu dari subuh sampai dengan isyanya, aku salat taubat dulu. Udah, jadi sebelum salat itu ya, semua itu 5 waktu aku salat taubat dulu ya, sebelum salat yang fardu gitu ya. Jadi salat taubat 2 rakaat, niat di dalam hati minta ampun sama Allah. Udah, kita jadi sungguh-sungguhin banget gitu ya. Aku juga belum rutin rawatibnya, belum terlalu seistiqomah salat taubat ya malah gitu. Jadi malah intens banget aku salat taubat. Nah, kemudian setelah itu ya, aku ingat seperti pesan guru-guruku kami, guru-guru yang ustaz-ustazah yang ada di televisi itu, bahwa setelah sholat ya itu zikirnya itu istighfar ya. Jadi lafadznya itu astagfirullah. Jadi ya terus banyak memohon ampun gitu. Dan aku konsisten banget pada saat itu 100 gitu ya, konsisten 100 gitu ya teman-teman. Dan itu benar-benar sambil menangisi dosa-dosa gitu. Jadi emang ini mungkin sangat berpengaruh ya teman-teman. Jadi supaya teman-teman mungkin yang juga punya banyak doa yang dipanjatkan gitu ya, harus menghadirkan hati banget gitu. Harus menghadirkan hati banget. Kayak kita ngomong sama orang aja, minta tolong sama orang, kita harus ekspresi yang benar-benar cantik dan ya ingin butuh gitu ya, apalagi dengan Rob kita, dengan Tuhan kita gitu. Nah, itu pesan dari Ustadz dan Ustazah yang nggak pernah akan aku lupa, dan terus aku praktekkan, aku mencoba terus praktekkan sampai dengan hari ini gitu ya. Jadi kita berusaha untuk fokus gitu ya, dengan khusyuk gitu ya. Nah, kemudian itu diistiqomahin teman-teman, dan apa yang terjadi itu seminggu ya. Jadi dari seminggu itu seminggu di telepon langsung ya, panggilan langsung gitu ya, panggilan seminggu 2 minggu lah, seminggu 2 minggu itu panggilan tes dulu gitu kan, panggilan tes satu saat di telepon itu ya teman-teman. Dan itu juga dulu aku ngelamarnya kan juga pakai kayak dulu pakai surat lamaran gitu ya, bukan seperti yang sekarang banyak di yang sekarang itu kan kita pakai online aja gitu ya. Kalau dulu pakai surat, dan aku langsung kirim ke agen-agen ekspedisi kayak gitu. Nah, kemudian itu panggilan gitu ya, aku panggilan tes gitu ya. Aku juga kaget, Masya Allah gitu ya. Pada saat itu aku masih dalam kondisi kerja tuh, aku dulu kerjanya di lapangan ya, jadi aku masih jadi marketing di salah satu alat kesehatan gitu ya. Jadi kemudian alhamdulillah panggilan tes ya kan, aku datang gitu ya. Panggilan tesnya kalau nggak salah itu juga langsung hari Sabtunya kalau nggak salah, itu aku ingat banget hari Sabtu.
Dan aku waktu itu masih kerja kalau nggak salah hari Jumat gitu ya, Jumat atau Kamis gitu, pokoknya cuma 1-2 hari aku nungguin aku jadi jeda itu ke tesnya gitu ya. Kemudian aku langsung berangkat ke lokasi, dan itu lokasi memang satu kota dengan suami aku gitu, jadi aku pengen satu atap kan ya gitu. Udah tuh aku tes, dan aku nggak banyak permintaan gitu kan, aku minta yang standar aja. Dan memang pada saat itu jujur teman-teman, gajinya itu di bawah dari yang aku yang dulu di Jakarta gitu ya, agak jauh juga gitu. Tapi nggak tahu kenapa aku ikhlas aja gitu, kayak udahlah, aku nggak apa-apa, aku ikut aja sama suami kayak gitu. Jadi aku pengen rumah tangga yang kayak adem gitu. Saat itu teman-teman, aku diundang lagi ya untuk psikotes ya, untuk psikotes yang berikutnya di selang beberapa hari aja teman-teman. Dan aku alhamdulillah udah selesai, dan aku akhirnya diterima dan langsung bisa bekerja dengan secepatnya gitu. Ya tinggal boleh udah masuk kerja gitu, tapi kan aku belum menyampaikan ini ke kantor aku ya, perusahaan aku yang pada saat itu aku masih bekerja gitu ya. Jadi ya udah, aku langsung langsung minta resign cepet juga pada saat itu. Dengan berbagai alasan yang aku buat supaya juga agak nggak terlalu mengecewakan dengan ini ya, dengan dengan perusahaan aku yang di Jakarta ya. Pada saat itu aku habis bikin paspor, malah yang di Jakarta aku rencananya aku baru selesai paspornya pada saat itu, aku mau diterbangkan ke, kalau nggak ke Malaysia, ke Singapura gitu ya, bareng sama senior aku gitu. Pada saat itu berdua, aku bikin paspor itu berdua dan udah jadi gitu kan. Dan setelah udah jadi aku nggak, ya gitu teman-teman, jadi keikhlasan dan kebahagiaan itu nggak bisa dibayarkan dengan ini ya, dengan karir jabatan, dan juga mungkin bisa dibilang uang gitu ya. Jadi itulah yang pengalaman aku rasakan teman-teman. Teman-teman boleh, kalau ada baiknya bisa diambil gitu ya. Yang pasti pengamalannya adalah aku mengamalkan salat taubat ya sebelum beliau salat 5 waktu. Kemudian juga aku belum tahajud itu teman-teman, belum bisa tahajud, masih kesiangan terus teman-teman, masih kesiangan, bahkan subuh aja aku masih kesiangan gitu ya, masih 5:30 kayak gitu, jam 5 lewat kayak gitu, masih jauh deh sama teman-teman semua gitu. Jadi itu mungkin ya. Terus juga yang kedua adalah istighfar setelah sholat. Nah itu jadi dua itu intinya kan sama ya, taubat itu kan juga salat yang memohon ampun kepada Allah atas dosa-dosa kita, taubatan nasuha dengan sungguh-sungguh, dan juga istighfar itu adalah memohon ampun kepada Allah. Jadi intinya kalau ingin terkabul doa teman-teman, silakan teman-teman banyak-banyak memohon ampun kepada Yang Maha Kuasa, karena sejatinya yang menghalangi doa kita itu adalah dosa-dosa kita gitu ya. Mungkin ada manfaatnya buat teman-teman, silakan mengulangi. Oke, segitu dulu aja dari aku. Next video aku akan bikinin video-video yang juga gak kalah memotivasi buat teman-teman semua. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, comment, like, dan share-nya. Dadah!